Selamat datang di Deep Dive. Coba deh sebut nama Kodak. Pasti langsung kebayang album foto lama ya. Betul, roll film, momen-momen berharga. Di puncaknya, tahun 60-an mereka itu raksasa loh, nggak terkalahkan. Menguasai 90% pasar fotografi global. 90%. Tapi hari ini Kodak jadi, cerita sedih tentang kebangkrutan. Apa yang salah coba? Nah, yang bikin ceritanya makin ironis, dan ini yang sering orang lupa, Kodak itu yang menemukan dan mematenkan kamera digital pertama. Loh serius? Tahun 1975. Bayangin, mereka menggenggam kunci masa depan di tangan mereka sendiri. Tapi, malah mereka juga yang membiarkannya terkunci di laci. Gila, mereka menciptakan senjata yang akhirnya membunuh mereka sendiri. Tepat. Hari ini kita akan bedah fenomena ini yang dalam buku Strategy as Leadership karya Roberto Fasolo dan Natalia Weiss disebut tantangan kreatif. Momen krusial saat sebuah industri berubah total. Dan kita akan gali lebih dalam kenapa perusahaan yang paling sukses justru yang paling sering jadi korban perubahan. Kenapa status juara bertahan malah jadi beban? Misi kita hari ini itu, membongkar polanya. Bukan cuma buat nyalain Kodak, tapi supaya Anda bisa mengenali gejalanya di sekitar. Mungkin bahkan di tempat kerja Anda sendiri. Oke, kita mulai dari TKP-nya langsung, Kodak. Supaya kita paham kenapa mereka bisa sebegitu butanya, kita harus sadar kalau model bisnis mereka itu jenius pada masanya. Oh, jenius sekali. Ini bukan soal jualan kamera. Bukan ya? Sama sekali bukan. Kameranya itu cuma umpan. Uang besarnya itu datang dari barang habis pakainya. Film dan kertas foto. Nah, sama persis kayak jilet yang untung dari siletnya, bukan gagangnya. Seluruh keahlian, pabrik, bahkan identitas mereka sebagai perusahaan, semuanya dibangun di atas proses kimia yang rumit. Mereka itu seniman kimia. Jadi mereka punya paten kamera digital di tahun 75, tapi yang muncul ke permukaan malah Sony. Betul. Tahun 1981, Sony mengumumkan produk serupa dan mengubah peta permainan. Kenapa Kodak diam aja? Masa nggak ada satu orang pun di dalam sana yang teriak, "Hei, ini masa depan"? Oh, pasti ada. Pasti. Tapi suara mereka tenggelam. Ada dua alasan utama sih. Oke. Pertama, yang paling jelas, kualitas kamera digital awal itu jelek banget. Iya juga ya. Resolusinya rendah, warnanya aneh. Dibandingkan film Kodachrome yang legendaris, itu kayak gambar anak TK melawan lukisan maestro. Oke, itu alasan teknis. Terus, Alasan kedua ini yang lebih dalam. Ada penolakan budaya yang sangat kuat. dari dalam. Seorang fotografer profesional diwawancara dan dengan sangat yakin bilang fotografi digital itu cuma mainan. Cuma mainan. Gak akan pernah katanya menandingi kedalaman dan kualitas kamar gelap. Nah, bayangin pola pikir kayak gitu yang dominan di dalam Kodak, di pelanggan utama mereka. Oke, jadi gampangnya gini. Ngapain mereka pusing-pusing jualan teknologi baru yang kualitasnya masih jelek? Dan untungnya nggak jelas. Kalau bisnis film mereka saat itu masih jadi mesin pencetak uang, jelas mereka pilih yang pasti-pasti aja kan? Persis. Mereka mendengarkan pelanggan terbaik mereka saat itu, para profesional, dan gagal melihat gelombang pelanggan baru di masa depan. Pelanggan yang nggak peduli soal grain film, tapi peduli soal kemudahan, kecepatan, dan bisa langsung di-share. Dan ini bukan cuma nasib sial Kodak ya? Sama sekali bukan. Ini semacam penyakit yang menyerang para juara bertahan. Wah, ada contoh lain? Polaroid, saingan Kodak, juga punya teknologi digital canggih, tapi gagal. Yang lebih ekstrim lagi itu Xerox. Di lab legendaris mereka, PRC, mereka menciptakan hampir semua yang kita pakai hari ini. Seperti apa tuh? Mouse komputer, antarmuka grafis, dengan ikon dan jendela, fungsi drag and drop. Itu semua dari Xerox. Dari Xerox. Tapi siapa yang kaya raya dari teknologi itu? Apple dan Microsoft. Xerox melihatnya sebagai mainan aneh yang nggak ada hubungannya sama bisnis mesin fotokopi mereka. Ini pola yang berulang terus. Oke, ini bagian yang bikin saya penasaran banget. Kenapa? Kenapa perusahaan-perusahaan pinter dengan sumber daya raksasa ini bisa sebegitu butanya? Pasti ada sesuatu yang lebih fundamental dari sekedar manajemen yang buruk. Nah, disinilah kita masuk ke jantung argumen dari buku ini. Mereka merujuk pada karya seorang akademisi bernama Saras Saraswati. Oke, Ia menemukan bahwa di dalam organisasi yang udah besar dan sukses, ada dua cara berpikir yang saling berperang. Yang pertama itu penalaran kausal. Kita sebut aja logika manajer. logika manajer. Kedengarannya sangat terstruktur, rapi, dan
penuh spreadsheet. Tepat sekali. Anda mulai dari tujuan yang sudah pasti. Tingkatkan pangsa pasar 5% tahun depan. Lalu Anda cari cara paling efisien buat sampai ke sana. Tambah budget marketing, optimalkan distribusi, tekan biaya. Betul. Semuanya terukur dan bisa diprediksi. Logika ini sempurna untuk menjalankan bisnis yang udah stabil di dunia yang bisa ditebak. Ibaratnya, ini masinis kereta. Tugasnya cuma ngikutin rel yang udah ada seefisien mungkin. Oke, itu logika manajer. Lalu apa lawannya? Lawannya adalah penalaran efektual atau logika pengusaha. Logika pengusaha. Cara kerjanya terbalik total. Anda nggak mulai dari tujuan, tapi dari apa yang Anda punya sekarang. Kita punya tim insinyur yang jago, beberapa paten aneh, dan jaringan. Kira-kira dengan semua ini kita bisa bikin apa ya? Tujuannya ditemukan di tengah jalan gitu. Betul. Ditemukan lewat proses eksperimen, coba-coba, dan bahkan kegagalan. Ini bukan masinis kereta, tapi penjelajah di hutan belantara tanpa peta. Tunggu. Jadi di dalam satu perusahaan yang sama, ada dua dunia yang saling berbenturan. Persis. Di satu sisi ada tim keuangan yang bilang, mana ROI-nya, proyeksi 5 tahun yang mana, itu logika manajer. Di sisi lain, ada tim R&D yang bilang, mana saya tahu, kita coba dulu aja, lihat nanti hasilnya apa. Itu logika pengusaha. Nah, Ini kan resep perang saudara di kantor. dan Anda tahu siapa yang biasanya menang dalam perang itu? Pasti logika manajer. Selalu. Kenapa? Karena merekalah yang mengontrol anggaran, metrik performa, dan bonus. Organisasi yang udah mapan itu kayak punya sistem kekebalan tubuh yang sangat kuat. Sistem kekebalan tubuh. Ya, yang dirancang untuk efisiensi dan prediktabilitas. Ketika ada ide baru yang efektual, yang berantakan, nggak pasti, sistem kekebalan ini akan melihatnya sebagai virus. Saya ngerti sekarang. Ide kamera digital di Kodak itu virus. Tepat. Ia lahir dari logika pengusaha tapi langsung diserang oleh sistem kekebalan logika manajer yang bertanya, bagaimana mungkin mainan jelek ini bisa menghasilkan profit miliaran dolar seperti bisnis film kita? Dan jawabannya saat itu, ya, tidak mungkin. Dan ide itu pun mati kelaparan, kekurangan dana, dan dukungan. Tragis, inovasi itu nggak dibunuh oleh kompetitor tapi oleh proses internal perusahaan itu sendiri. Proses yang dirancang untuk kesuksesan di masa lalu. Tapi di saat yang sama mereka juga butuh logika manajer untuk cari duit. Jadi gimana caranya menumbuhkan virus inovasi ini tanpa langsung dibunuh? Pertanyaan yang bagus sekali. Solusi yang paling sering diusulkan dan dibahas di buku ini adalah pemisahan struktural. Dipisahin. Betul. Idenya sederhana. Ciptakan unit bisnis baru yang terpisah. Semacam ruang inkubasi yang dilindungi dari birokrasi dan tekanan profit jangka pendek. Robert Burgelman dari Stanford bilang, semakin radikal sebuah inovasi, semakin besar kebutuhan untuk memisahkannya. Tapi bukankah itu resep untuk menciptakan kerajaan kecil di dalam perusahaan? Nanti unit baru ini jadi sombong, nggak mau berbagi, malah saingan sama induknya sendiri. Itu adalah sisi lain dari koinnya. Resikonya sangat nyata. Unit baru itu bisa jadi anak tiri yang terasing. Sumber-sumber Anda ngasih 2 contoh ekstrim dari industri surat kabar saat beralih ke digital. Industri surat kabar, wah, contoh yang sempurna untuk disrupsi. Contoh pertama, USA Today. Mereka pilih pemisahan total. Total. Tim digital ditempatkan di gedung yang benar-benar terpisah. Punya anggaran sendiri, budaya sendiri, otonomi penuh. Awalnya, mereka kayak anak emas, bebas, inovatif, jadi sampul majalah. Kelihatannya berhasil, tapi pasti ada tapinya. Tentu saja. Ketika gelembung.com pecah tahun 2001 dan uang iklan digital mengering, tiba-tiba unit digital ini kehabisan uang. Waduh, Mereka dalam masalah besar. Karena terpisah begitu jauh, akhirnya mereka harus pulang ke rumah dan minta bantuan dari orang tua, bisnis cetak, yang sebelumnya mereka pandang sebelah mata. Akhirnya, mereka diintegrasikan kembali, semangat inovasinya banyak yang hilang. oke, itu satu ekstrim. Dipisah total, sukses sementara, lalu gagal mandiri. Apa contoh sebaliknya? Contoh sebaliknya, surat kabar La Nación di Argentina. Mereka awalnya coba pendekatan integrasi penuh. Ditempelin ya? Betul. Tim digital ditempatkan di kantor yang sama, cuma dipisah dinding kaca. Tujuannya mulia, biar ada kolaborasi dan sinergi. Dan apa yang terjadi di dunia nyata? Yang terjadi adalah tim digital jadi tercemar oleh budaya lama. Ritme kerja mereka ngikutin ritme koran cetak yang harian, bukan ritme berita digital yang per menit. Inovasi mereka jadi terhambat. Jadi lambat.
membubarkan model itu dan menciptakan unit-unit yang lebih terpisah. Jadi benar-benar nggak ada jawaban yang gampang ya? Terlalu jauh, mati karena terisolasi. Terlalu dekat, mati karena terkontaminasi. Tepat. Jadi pertanyaannya bukan lagi sekedar dipisah atau digabung, tapi lebih rumit. Seberapa jauh pemisahannya, gimana cara kita bangun jembatan komunikasi, dan kapan kita harus deketin atau jauhin mereka? Persis. Dan ini membawa kita ke peran pemimpin dalam situasi yang nyaris mustahil ini. Sebelum kita bahas solusinya, kita harus benar-benar merasakan betapa menakutkannya tantangan ini dari kursi seorang CEO. Ketidakpastiannya itu total. Buku ini punya analogi kasino dari Brian Arthur yang kuat banget. Bayangin Anda CEO, Dewan Direksi minta Anda mempertaruhkan miliaran dolar di meja judi. Oke. Masalahnya, Anda nggak tahu apa nama permainannya, aturannya bisa berubah di tengah jalan, Anda nggak tahu siapa pemain lainnya, dan peluang menangnya sama sekali nggak diketahui. Siapa yang mau ambil taruhan itu? Nggak ada. Dalam situasi seperti itu, pemimpin yang berpura-pura punya semua jawaban justru berbahaya. Peran mereka berubah. Bukan lagi jenderal yang memberi perintah, tapi lebih kayak fasilitator Fasilitator. yang memobilisasi seluruh organisasi untuk menemukan jawaban bersama-sama. Buku Strategy as Leadership ini mengusulkan 4 tindakan kunci. Oke, ini semua terdengar sangat menakutkan. Kalau saya seorang pemimpin yang sadar perusahaan saya sedang menuju jurang, apa langkah pertama yang harus saya ambil buat menyalakan jam alarm ini tanpa bikin semua orang panik dan kabur? Pertanyaan bagus. Dan itu adalah tindakan pertama. Membangunkan organisasi. Menyalakan jam alarm. Betul. Tapi Anda benar. Kalau alarmnya terlalu keras, orang bisa kena serangan jantung. Kalau terlalu pelan, mereka cuma tekan tombol snooze. Caranya bukan dengan menyajikan 50 slide PowerPoint berisi data. Malah bikin ngantuk ya? Justru itu, tombol snooze-nya. Caranya adalah dengan menyentuh emosi. Buat mereka merasakan urgensinya. Undang ahli dari luar industri. Ajak karyawan paling muda untuk presentasi ke direksi. Tunjukkan video wawancara dengan pelanggan yang udah pindah. Buat krisis itu terasa personal dan nyata. Oke, jadi setelah organisasi terbangun dan sedikit panik, apa selanjutnya? Jangan sampai mereka cuma panik tanpa arah. Itu dia langkah kedua. Merancang langkah awal penemuan. Ini bukan waktunya nyusun rencana strategis 5 tahunan yang kaku. Lupakan. Sebaliknya, mulailah dengan banyak eksperimen kecil dan murah. Bentuk beberapa tim kecil lintas fungsi, kasih mereka sedikit dana, dan lindungi mereka dari birokrasi. Tapi gimana cara meyakinkan CFO kalau metriknya bukan lagi profit, tapi pembelajaran? Pasti susah banget. Sangat susah. Disinilah kepemimpinan diuji. Anda harus mengubah matrik kesuksesan untuk tim-tim ini. Yang diukur bukan lagi pendapatan jangka pendek, tapi kecepatan belajar. Berapa banyak hipotesis yang berhasil mereka uji minggu ini? Tujuannya adalah membeli informasi tentang masa depan dengan biaya serendah mungkin. Oke, masuk akal. Jadi ada tim-tim kecil yang bereksperimen, sementara bisnis utama tetap jalan. Pasti ada gesekan kan? Antara yang lama dan yang baru. Gimana pemimpin mengelolanya? Itu tindakan ketiga, dan mungkin yang paling sulit. Menjaga keseimbangan. Ada 2 konsep di sini. Pertama, pemimpin harus menciptakan apa yang disebut lingkungan penopang. Lingkungan penopang. Ini adalah ruang aman secara psikologis, di mana orang bisa berdebat sengit, mengakui kalau mereka nggak tahu jawabannya, bahkan bicara soal ketakutan kehilangan pekerjaan tanpa dihukum. Semacam ruang curhat yang produktif ya. Lalu yang kedua, Di saat yang sama, pemimpin harus menjaga ketegangan produktif. Ini adalah tingkat stres yang pas. Cukup untuk mendorong orang keluar dari zona nyaman, tapi nggak terlalu tinggi sampai bikin mereka panik atau lumpuh. terlalu sedikit ketegangan, nggak ada yang berubah. Terlalu banyak, organisasi bisa pecah. Menemukan volume yang pas untuk ketegangan ini, nah itu seni kepemimpinan. Lingkungan penopang dan ketegangan produktif. Kombinasi yang sulit. Apa tindakan terakhir? Tindakan keempat, dan ini fondasinya, adalah menghubungkan ketujuan organisasi. Di tengah badai ketidakpastian, di mana produk dan model bisnis bisa berubah, satu-satunya jangkar yang tersisa adalah purpose, tujuan yang lebih dalam. Kenapa perusahaan ini ada di dunia? Apa kontribusi kita? Tepat. Mungkin kalau Kodak ingat bahwa tujuan mereka adalah membantu orang mengabadikan dan berbagi kenangan, bukan menjual film dan bahan kimia, ceritanya bisa beda ya. Bisa jadi.
Tujuan itulah yang menjadi kompas. Ia memberikan identitas dan arah ketika semua peta yang ada sudah nggak relevan lagi. Ia menyatukan orang-orang dari dunia manajer dan dunia pengusaha. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, tantangan kreatif ini adalah momen di mana kesuksesan masa lalu jadi racun. Benar. Perusahaan raksasa tumbang bukan karena mereka bodoh, tapi justru karena mesin efisiensi, logika manajer yang membuat mereka sukses secara nggak sengaja membunuh benih-benih inovasi, logika pengusaha yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Dan solusinya bukanlah mencari formula ajaib, tapi memimpin sebuah proses penemuan yang berantakan. Ini tentang melindungi ide baru, menyadarkan orang, mengelola ketegangan, dan berpegang pada tujuan sebagai satu-satunya bintang penunjuk arah. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang cukup provokatif dari buku ini. Benar, buku ini ditulis sebelum dominasi total para raksasa teknologi saat ini. Tapi ada satu bagian yang seolah meramalkan sesuatu. Mereka berhipotesis bahwa meskipun teknologi makin cepat, kita mungkin justru akan melihat lebih sedikit momen tantangan kreatif yang benar-benar menggulingkan para pemain besar. Kenapa begitu? Justru karena dominasi mereka, di data, di jaringan, di modal, sudah terlalu kuat. Jadi, ini pertanyaan untuk Anda renungan. Di dunia yang sekarang didominasi oleh segelintir raksasa teknologi yang tampaknya tak tergoyahkan, apakah proses penghancuran kreatif yang sesungguhnya, di mana pemain baru bisa menggulingkan yang lama, seperti Netflix menggulingkan blockbuster, menjadi semakin langka? Dan jika iya, apa artinya itu bagi gelombang inovasi berikutnya?